teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rini Supragung dengan NIM 22115119. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data processing. Langsung saja, apa itu data processing? Data processing adalah dalam konteks data atau kompilasi berarti proses pengelolaan atau manipulasi data. Ini mencangkup serangkaian langkah untuk mengambil data mentah atau raw data dan melakukan perubahan atau perhitungan sehingga data tersebut lebih mudah digunakan untuk tujuan tertentu seperti analisis, pelatihan model machine learning, atau pengambilan keputusan. Dan kenapa harus data processing? Kenapa kita harus memakai data processing? Karena dari data processing ini kita dapat memilah data sehingga data-data tersebut dapat dikelola kembali dengan lebih gampang. Yang berikutnya, mengapa harus memproses data terlebih dahulu? Kenapa kita harus memproses data terlebih dahulu? Dikarenakan ketika kita mendapat raw data atau data mentah, banyak data-data yang tidak diperlukan yang kita ambil, sehingga kita kesulitan dalam membaca data. Sehingga dalam melakukan processing data, kita harus teliti agar data yang kita terima itu dapat kita proses kembali dengan lebih mudah. Seperti apa sih ukuran kualitas data? Ukuran kualitas data itu ada dengan akurasi, kelengkapan data, konsistensi, ketepatan waktu, kepercayaan, nilai tambah, interpretabilitas, dan juga aksesibilitas. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, data cleaning, yang kedua data integration, yang ketiga data transformation, dan juga data reduction. Dari keempat data ini, saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 data yang nanti akan saya ambil. Sekarang di sini kita akan menjelaskan tentang 4 poin penting yang tadi saya jelaskan. Sebelum kita membaca 4 poin penting itu, pertama-tama kita harus mengimport data yang sudah ada. Seperti di sini saya memiliki data Predict Student Dropout dan Academic Success yang di-set dalam bentuk CSV. Lalu ada juga travel rating. Nah, di sini saya menggunakan train data 1 dan juga training data, yang dimana ini berfungsi untuk membaca kedua data. Di sini setelah data terbaca dapat dilihat ada material status, terus ada juga nama, bintang, tanggal dan waktu, serta ulasan, dan terbaca juga ada data kolom. Lalu ada non-null, count, dan data type. Nah, kita masuk ke data cleaning. Di data cleaning ini, setelah kita membaca data kita menggunakan drop ini untuk memisahkan data-data yang tadi memiliki missing value. Nah, di sini missing value-nya terbaca, yang dimana missing value dari data 1 ada material status, application mode, application order, dan banyak lagi. Dan untuk data kedua ada bintang, nama, tanggal dan waktu, ulasan. Untuk cleaning data 1 dan juga cleaning data 2 itu ada 4.424 dan juga 61.374,4. Nah, setelah itu kita masuk di bagian data integration, yang dimana di data integration ini menggabungkan kedua dataset menjadi satu dataset yang konsisten untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini kita menggabungkan data 1 dan juga data 2 menggunakan combine ini. Nah, setelah data di-combine memiliki hasil 65.798,41. Nah, berikutnya kita melakukan transformasi data. Di transformasi ini tujuannya untuk mengubah data menjadi format yang lebih sesuai atau melakukan normalisasi untuk analisis. Nah, setelah melakukan normalisasi, kita mendapatkan hasil seperti material status, application mode, application order, cost, yang dimana
ini menjadi format yang lebih sesuai untuk melakukan normalisasi. Dan yang terakhir, kita masuk ke data reduction. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset, lalu untuk menyederhanakan analisis tanpa kehilangan informasi penting. Nah, untuk ini menyederhanakan dataset ini kita menggunakan reduce ini, lalu ada juga kita menggunakan prinsipal komponen analitis atau PCA. Untuk ringkasannya, data cleaning menghapus data duplikat, terus menangani missing values dengan mengisi atau menghapus, lalu menghapus outlier untuk mengurangi noise dalam data. Lalu data integration itu berfungsi untuk menggabungkan dua dataset menjadi satu menggunakan kolom kunci. Yang ketiga, data transformation itu menstandarisasi data numerik agar memiliki skala yang sama, lalu mengkonversi data kategorical menjadi numerik melalui encoding. Dan yang terakhir itu data reduction, mengurangi dimensi data menggunakan PCA untuk mempermudah analisis. Oke teman-teman, melanjutkan dua data yang sempat kita bahas tadi, sekarang kita masuk ke data yang berupa audio. Di sini saya memiliki data audio, yang dimana data audio itu saya import menggunakan Google Drive. Di sini saya menggunakan from Google Colab. Import Drive ini artinya saya mengimport data dari Drive untuk dimasukkan ke dalam Google Colab. Nah, di sini data audio saya berada di data A. Lalu setelah mengimport data audio, saya mengimport yang namanya Librosa. Librosa adalah library Python yang digunakan untuk analisis dan pemrosesan sinyal audio. Di sini biasanya menggunakannya untuk membuat file audio. Saya menggunakannya untuk membuat file audio. Lalu saya juga memiliki fungsi isValid audio, yang dimana fungsi ini mencoba membuat setiap file audio. Jika file dapat dimuat dengan benar, maka file yang valid, dan jika tidak, maka menangkap error dan mengembalikan false. Lalu saya melakukan cleaning di sini. Saya memfilter file audio, hanya mempertahankan file yang valid atau bisa dimuat tanpa error. Ini adalah tahapan data cleaning, yang dimana kita memastikan hanya file audio yang dapat diproses dan digunakan. File audio yang dapat diproses dan digunakan adalah 480 file. Lalu di sini saya punya PEDUP, yang dimana library ini digunakan untuk memanipulasi file audio. Di sini saya menggunakan PEDUP untuk memuat dan menggabungkan file audio. Setelah saya memasukkan audio segmen, saya mengimport audio segmen, lalu saya melakukan kombinasi audio, yang dimana kombinasi audio ini, di sini ada audio segmen, yang dimana membuat objek audio kosong yang tidak digunakan untuk menyimpan hasil dan menggabungkan video. Lalu setiap file audio yang valid dimuat dengan audio segmen from file ini. Lalu ditambahkan ke combinate audio. Ini adalah bagian dari data integration, di mana beberapa file digabungkan menjadi satu. Lalu setelah semua file audio digabung, kita mengekspor hasilnya menjadi satu file audio baru, combinate audio file. Ini. Dengan format yang digunakan, yaitu bawah ini menggunakan metode ekspor. Lalu untuk hasil dari kombinasi tadi, di sini Are your grades higher or lower than Nancy's? The carpet cleaners shampooed our oriental rug. Will you tell me why? The prospect of cutting back spending is an unpleasant one for any government. Basketball can be an entertaining sport. Obviously, the bridal pair has many adjustments to make to their new situation. His artistic accomplishments guaranteed him entry into any social gathering. Nah, setelah kita mendengar data tadi, di sini kita masuk ke data transformation, yang dimana data transformasi ini memiliki nanti akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ekstraksi MFCC, terus ada koma, terus kita juga memiliki scraper. Yang pertama, tentu kita harus menggunakan Librosa Load, yang dimana Librosa Load ini adalah file audio gabungan di load menggunakan Librosa Load yang berisi data sinyal audio, dan SR adalah samplingan rate-nya. SR adalah samplingan rate-nya. Yang pertama itu ada ekstraksi MFCC, yang dimana
fitur yang sering digunakan dalam pemrosesan suara, terutama pengenalan suara. Di sini saya menggunakan Liboxa Feature MFCC. Saya menggunakan Liboxa Feature MFCC untuk mengekstrak 13 file koefisien MFCC dari audio. Lalu saya memvisualisasikan menggunakan Liboxa Display Spatio, yang dimana saya membuat spektrogram MFCC untuk memvisualisasikan fitur ini. Yang berikut saya mengekstraksi chroma, yang dimana ini adalah fitur yang menunjukkan intensitas energi dari setiap kelas pitch atau 12 nada dalam satu oktav. Saya mengekstraknya dengan Liboxa Feature Chroma. Nah, setelah itu saya memvisualisasikan chroma dengan spektrogram chroma divisualisasikan seperti hanya MFCC. Lalu ada spektral kontras, yang dimana di spektral kontras ini itu fitur yang mengukur perbedaan energi antara puncak dan lembah dalam spektrum suara. Dapat diekstrak dengan Liboxa Feature Spektral Kontras, lalu divisualisasikan menggunakan Liboxa Display Spatio untuk menampilkan hasil dari spektral kontras ini. Nah, ini menggunakan Liboxa Display Spatio untuk menampilkan hasilnya. Nah, untuk hasil dari data transformasi ini, yang pertama ada MFCC Smith dengan 13,15879,739, lalu ada Chrome Space, dan yang terakhir ada Spectral Contrast Smith. Terakhir dari data kita ada data reduction, yang dimana di data reduction ini PCA, Physical Component Analysis, digunakan untuk data reduction atau pengurangan dimensi fitur. Pada bidang ini kita menerapkan PCA untuk mengurangi dimensi dari fitur MFCC yang awalnya memiliki 13 dimensi menjadi hanya 2 dimensi komponen utama. Lalu ada fit transformation ini. Lalu ada fit transformation, yang dimana ini adalah metode yang menerapkan PCA dan juga mentransformasi data MFCC ke ruang baru dengan hanya 2 komponen. Visualisasi PCA, kita menggunakan scatter plot untuk memvisualisasikan hasil dari 2 komponen utama setelah reduksi dimensi. Kesimpulannya, data cleaning memastikan hanya file audio yang valid yang digunakan. Lalu data integration menggabungkan beberapa file audio menjadi satu file yang lebih besar. Yang ketiga ada data transformation, mengekstrak fitur penting dari audio seperti MFCC, chroma, dan spectral contrast yang sering digunakan untuk analisis suara. Lalu ada data yang terakhir, yaitu data reduction, yang dimana menggunakan PCA untuk mengurangi dimensi fitur sehingga lebih sederhana dan dapat dianalisis dengan efisien. Sekian dari saya, Irinus Putragung. Terima kasih.